Halo teman-teman. Di sini yang pertama, saya mau menjelaskan tentang pengertian dari neraca pembayaran. Sebelumnya, apa sih neraca pembayaran itu? Oke. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Adapun jenis-jenis dari neraca pembayaran. Di sini kita bisa lihat ada 3 jenis. Yang pertama, neraca pembayaran defisit, yaitu neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Dan yang kedua, ada neraca pembayaran surplus, yaitu neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri. Dan yang ketiga ada neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca yang menunjukkan transaksi pembayaran ke luar negeri jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi neraca pembayaran, yaitu yang pertama ada sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, ada sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Dan yang terakhir, ada sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Adapun tujuan dari neraca pembayaran yaitu yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. 2. Mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. 4. Mengetahui permasalahan orang luar negeri. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. 6. Sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. Dan yang terakhir, ketujuh, sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Berikut adapun contoh dari transaksi neraca pembayaran di Indonesia. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada transaksi berjalan, yang artinya transaksi ini adalah pembayaran yang mencakup segala transaksi dengan pendapatan dari asing. Maksudnya, modal yang ditanamkan tidak murni, karena masih ada keterikatan dengan orang lain di dalam prosesnya. Dan yang kedua, ada transaksi modal, yang artinya transaksi ini memiliki penggambaran yang mirip dengan transaksi keuangan, yang dilakukan hanya mencakup instrumen keuangan. Ada juga beberapa komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan, yang kedua neraca lalu lintas modal, yang ketiga neraca lalu lintas moneter, yang keempat neraca hasil modal, dan yang terakhir ada neraca jasa. Berikut perhitungan neraca pembayaran dapat dirumuskan. BOP sama dengan kurung buka X dikurangin M kurung tutup plus kurung buka CI dikurangin CO kurung tutup plus kurung buka FB kurung tutup. Adapun keterangannya, BOP sama dengan neraca pembayaran, X dikurangin M sama dengan neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan juga impor barang dan jasa. CI dikurangin CO sama dengan neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara capital inflow CI dan capital outflow CO. Dan yang terakhir ada FB sama dengan neraca cadangan resmi dari negara. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah neraca pembayaran merupakan catatan yang mencatat semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, yang mencakup perdagangan, investasi, dan aliran dana.
Seperti yang dijelaskan tadi, neraca ini memiliki 3 jenis, yaitu defisit, surplus, dan seimbang, yang menggambarkan kondisi ekonomi negara terkait aliran perdagangan dan keuangan internasional. Fungsi neraca pembayaran ini sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil keputusan terkait perdagangan internasional, kebijakan moneter, dan evaluasi kondisi ekonomi suatu negara. Selain itu, neraca ini juga membantu dalam perencanaan anggaran devisa dan pemantauan stabilitas ekonomi negara.